Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, wajar detak jantung akan meningkat. Demikian pula ketika kita bersepeda di tanjakan, mau tidak mau, detak jantung pun akan meningkat. Ketika kita bersepeda dengan intensitas rendah hingga sedang, atau bersepeda santai, kita berasumsi bahwa detak jantung tidak akan tinggi. Tetapi pernahkah kita mengalami detak jantung meningkat ketika kita bersepeda dengan durasi yang lama? Padahal intensitas dan kecepatan sepeda sama. Banyak faktor kenapa detak jantung kita meningkat ketika dalam perjalanan jauh. Berikut beberapa faktor penyebab detak jantung kita meningkat. Dehidrasi. Perjalanan jauh, walaupun dilakukan dengan intensitas yang rendah, tetap akan menguras keringat. Keluarnya keringat bisa disebabkan oleh tenaga yang kita kerahkan, paparan suhu udara yang panas, dan lain-lain. Banyak keringat yang keluar menyebabkan kita mengalami dehidrasi. Dalam sebuah penelitian, seorang pesepeda yang menggunakan sepeda stasioner dan mengatur watt pada tingkat sedang untuk memperoleh detak jantung sekitar 80% dari maksimum. Setelah sekitar 30 menit, detak jantung akan merayap hingga 90%. Meskipun pesepeda tetap mengerahkan tenaga yang sama. Situasi ini disebabkan oleh dehidrasi. Minum saja tidak akan menghilangkan detak jantung yang meningkat, karena kita tidak dapat menyerap cukup cairan dari perut kita untuk mengimbangi defisit cairan tubuh. Oleh karena itu, minumlah sebelum tubuh kita mengalami dehidrasi. Juga, lebih sering minum minuman olahraga. Semakin banyak kita berlatih menghidrasi selama upaya keras, semakin cepat perut kita akan kosong dan mengirim cairan ke sel, di mana mereka akan membantu menjaga detak jantung kita turun. Kelelahan otot. Semakin jauh kita bersepeda, maka semakin lama otot kita bekerja. Lama-kelamaan, otot akan mengalami kelelahan. Di sisi lain, kita tetap mengerahkan daya atau power yang sama agar kecepatan sepeda tetap stabil. Kondisi ini memaksa jantung kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan output daya yang sama dari otot. Jantung berusaha memompa darah lebih banyak, dan efeknya detak jantung pun semakin meningkat. Cobalah memvariasikan latihan mingguan kita sehingga kita tidak selalu melakukan perjalanan yang stabil atau upaya yang terlalu keras. Sebaliknya, lakukan 2 hari dengan cukup mudah, sekitar 60 hingga 70% dari detak jantung maksimal. Sertakan 1 hari bersepeda yang keras dan stabil dengan detak jantung 85 hingga 90% dari detak jantung maksimal. Tambahkan hari interval saat kita meningkatkan detak jantung hingga 90% atau lebih untuk waktu yang singkat, diselingi dengan perjalanan bersepeda yang mudah. 1 minggu bersepeda kita juga harus mencakup 1 hari ketahanan panjang dan 2 hari tidak bersepeda. Pengendalian diri. Cobalah untuk mengendalikan diri di awal perjalanan, terutama jika kita memiliki kecenderungan untuk mendaki terlalu keras. Targetkan bersepeda dengan detak jantung tidak lebih tinggi dari sekitar 85% dari maksimum. Itu akan menunda penyimpangan jantung dan membantu kita bersepeda dengan lebih kuat. Mental dan faktor lain. Detak jantung tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Kondisi kesehatan mental kita seperti depresi, menghadapi tekanan kehidupan yang berat juga mempengaruhi detak jantung kita. Saat kita mengkonsumsi kafein, baik dari secangkir kopi atau dari gel berkafein selama bersepeda, detak jantung akan meningkat. Demikian juga kurangnya waktu tidur
dapat menyebabkan jantung berdebar. Jantung berdebar atau takikardia merupakan detak jantung yang lebih cepat dibandingkan dengan detak jantung normal. Cara menjaga detak jantung tetap rendah saat bersepeda. Bersepeda berbeda dari berlari dan berenang karena ada elemen eksternal sepeda yang perlu dipertimbangkan. Karena alasan ini, cara bersepeda mempengaruhi detak jantung kita jika dibandingkan dengan berlari atau berenang. Gaya tarik gravitasi yang sedikit terbantu dengan posisi kita duduk di sadel menyebabkan detak jantung maksimum kita akan lebih rendah dibandingkan saat berlari atau berenang. Secara umum, detak jantungnya lebih rendah dan lebih lambat merupakan indikasi tingkat kebugaran yang lebih tinggi. Seperti yang kita semua tahu, jantung adalah otot. Dan seperti semua otot, semakin kita melatihnya, semakin kuat dan efisien jadinya. Jantung dengan otot jantung yang kuat akan memompa lebih banyak darah dalam satu detak. Yang berarti jantung dapat berdetak lebih jarang, sehingga menghasilkan detak jantung yang lebih rendah. Untuk melatih agar detak jantung kita bisa lebih rendah, kita memerlukan kesabaran dan dedikasi. Karena ini adalah proses jangka panjang dan bukan sesuatu yang dapat kita capai dalam semalam. Kita harus melatih sistem kardiovaskular kita untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan daya tahan. Akhirnya, kita akan dapat bersepeda lebih lama dengan detak jantung yang lebih rendah. Dua hal yang benar-benar akan membuat jantung kita terpompa saat bersepeda adalah interval sprint dan bersepeda di tanjakan. Jika kita ingin menjaga detak jantung kita tetap rendah saat bersepeda, pilihlah perjalanan yang lebih lama dan mulus dengan kemiringan yang lebih sedikit. Dan jangan lupa terus menghidrasi tubuh. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.